secara keseluruhan kita menginginkan korupsi itu dikurangi, kalau perlu dihabisin. Artinya apa? Memang situasi pemberantasan korupsi di Indonesia itu sedang tidak baik. Kasusnya sudah sekitar 2 tahun yang lalu, hingga saat ini tidak tuntas-tuntas. Oh, mandek dia? Mandek. Atau ada permainan? Kalau pakai bahasanya KPK, kalau bersih kenapa risih, kira-kira gitu. Iya. Tapi jangan menunjuk orang atau vendor untuk kemudian memainkan itu. Ada dana desa itu dipakai menikah. Halo sahabat Tuki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap bahwa kita semua tetap sehat dan yang paling penting jangan lupa bahagia. Hari ini tepat 9 Desember 2022 diperingati di seluruh dunia sebagai Hari Anti Korupsi. Tentu ini punya arti atau makna bahwa secara keseluruhan kita menginginkan korupsi itu dikurangi, kalau perlu dihabisin. Komitmen pemerintah dalam hal penegakan hukum juga ini kelihatannya menurun. Nah, ini mungkin menyebabkan menjadi indeks persepsi korupsi kita semakin tidak bagus begitu. Dan hari ini, karena kita peringati sebagai Hari Anti Korupsi sedunia, saya mengundang Ketua Anti Corruption Committee Sulawesi Selatan, ya, Bapak Abdul Qadir Okanubun sebagai Direktur ACC Sulawesi Selatan. Bagaimana kabar Pak Abdul Qadir? Pak Qadir gitu ya? Iya, alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Bagaimana kondisi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah sehat. Persiapan dalam 9 Desember ini bagaimana sampai saat ini? Iya, sebelumnya mungkin saya ingin ucapkan dulu selamat Iya. Hari Anti Korupsi tanggal 9 Desember 2022. Iya. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kami di ACC Sulawesi Selatan untuk tanggal 9 ini rencananya memperingati Hari Anti Korupsi kolaborasi dengan seniman. Iya. Jadi kami beri judul Seni Melawan Korupsi. Seni melawan korupsi. Seni melawan korupsi. Oke. Jadi fokus atau isu utamanya ada 3 yang akan diperingati. Yang pertama soal penegakan hukum, kemudian yang kedua adalah soal demokrasi, kemudian yang ketiga adalah soal anti korupsi. Iya. Jadi 3 isu tadi itu dibungkus dalam satu tema, yakni seni melawan korupsi bersama teman-teman seniman. Oke. Ya, kalau tadi yang saya singgung soal indeks persepsi itu, apa tanggapan ACC terhadap semakin buruknya? Ya, sebenarnya kalau dilihat di IPK ya, indeks persepsi korupsi ini dikeluarkan oleh teman-teman Transparansi Internasional Indonesia ya. Saya ingin menyentil sedikit saja, di tahun 2022 scoring Indonesia itu di angka 38 scoringnya, kalau peringkatnya di peringkat 96 ya. Nah, scoring itu yang dipakai 0 sampai 100, jadi semakin tinggi nilainya maka semakin bagus soal tentang korupsi atau penanganan kasus-kasus atau pemberantasan korupsi di sebuah negara. Nah, di Indonesia di angka 38 tadi tentunya sangat mengkhawatirkan. Jadi di bawah Indonesia itu di atasnya ada Vietnam. Vietnam itu di angka 39. Kemudian di atasnya lagi ada Timur Leste. Timur Leste itu 41. 41 apa 42 ya? 41 Timur Leste di tahun 2021 kemarin. Artinya apa? Memang situasi pemberantasan korupsi di Indonesia itu sedang tidak baik. Nah, tentunya data tersebut yang dilihat di IPK tadi, tentunya dia menjadi rujukan seluruh negara untuk melihat tentang sejauh mana dinamika penanganan kasus korupsi, serta penegakan hukum, kemudian soal demokrasi di dunia. Jadi saya mau bilang poinnya adalah bahwa pemberantasan korupsi di konteks IPK tadi, Indonesia sedang tidak baik. Mungkin hasil pengamatan atau hasil di lapangan, mengapa itu bisa terjadi? Sebenarnya kalau dibaca secara baik tentang indeks persepsi korupsi itu, IPK tadi, sebenarnya bisa dilihat Indonesia ini pernah di angka urutan 40. Tapi setelah itu kemudian terjun bebas di bawah 40 karena pasca revisi Undang-Undang KPK. Pasca revisi Undang-Undang KPK itu kemudian terjun. Jadi IPK-nya itu semakin turun, bukan semakin naik, tapi semakin turun. Artinya apa? Soal penguatan kelembagaan, lembaga-lembaga anti korupsi ternyata itu tidak menjadi kuat, atau tidak, sederhananya negara tidak punya komitmen yang kuat untuk penguatan lembaga anti korupsi, khususnya KPK. Setelah revisi itu? Setelah revisi Undang-Undang KPK. Nah, itu menjadi sebuah tolak ukur untuk melihat tentang kenapa kemudian IPK itu turun. Selain itu juga ada soal
Yang dilihat soal penegakan hukum, kemudian soal demokrasi, itu juga dinilai di balik IPK tersebut. Tapi saya ingin stressing bahwa pasca revisi Undang-Undang KPK, IPK Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia itu ternyata tidak pernah naik, tapi malah turun. Kira-kira itu poinnya. Iya. Itu kalau kita bicara secara nasional ya. Iya. Kalau di Sulsel bagaimana? Sebagai lingkup kerja anti corruption committee ini. Sebenarnya kalau dibawa dalam konteks lokal ya, ACC itu secara intens, sebentar lagi ini akhir Desember ya, kami akan merilis untuk catatan akhir tahun tentang penegakan hukum dan anti korupsi di Sulsel. Sebentar di Desember, akhir Desember nanti rencananya. Nah, saya ingin katakan di 5 tahun terakhir, di sepanjang catatan ACC, ternyata soal pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan itu berjalan tidak baik. 5 tahun terakhir? 5 tahun terakhir. Itu berdasar data kami ACC yang tiap tahun kami rilis. Dan tiap tahun semakin tidak bagus? Semakin tidak bagus, semakin. Saya ingin memberi contoh sebenarnya di catahu kami itu kami memotret, ada 3 saya ingin bagi secara sederhana saja. Ada 3 klaster. Klaster pertama kami memotret tentang penegakan hukum di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Polda Sulsel. Kemudian juga di Polres Sulawesi Selatan. Itu pertama. Yang kedua, ACC juga memotret penanganan perkara korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan maupun Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan. Yang ketiga, ACC juga memotret putusan-putusan tindak pidana korupsi di PN Tipikor. 3 ini kami memotret secara intens setiap tahunnya. Kami mendapatkan berbagai macam catatan, baik dari segi modus penanganan korupsinya, kemudian juga siapa aktornya, pelakunya, kemudian sektor apa saja yang dijadikan tempat bancakan atau tempat korupsi. Itu terpotret di catatan akhir tahun ACC Sulawesi. Saya ingin katakan bahwa memang pemberantasan korupsi itu belum menjadi komitmen serius di Sulawesi Selatan serta penegakan hukumnya. Kira-kira itu. Kalau pendekatannya adalah soal case, sangat banyak case. Saya sebutlah di penanganan perkara di Polda atau kemudian di Kejaksaan. Bisa digambarkan ada beberapa kasus di Sulawesi Selatan. Sebenarnya berapa banyak sih kerugian keuangan negara? Nah, kalau dilihat ini tahunnya ini sebenarnya tahu tahun 2021 kemarin. 2021. Nah, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi itu kurang lebih 7,7 miliar. Nah, ini sebenarnya lebih skopnya ini lebih kepada desa, dana desa. Dana desa toh. Jadi saya mau bilang secara luasnya bagaimana? Kalau secara luasnya bukan cuma di dana desa. Dana desa ini kami cluster sebagai salah satu sektor tindak pidana korupsi terbanyak di Sulawesi Selatan. Dana desa terbanyak ini ya? Terbanyak dana desanya. Jadi di dana desa tersebut kami juga memotret tentang pelakunya. Siapa sih pelaku atau aktor di balik korupsi dana desa tadi? Ada kepala desa, kemudian ada perangkatnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, kemudian juga ada yang kami dapatkan ada pendamping desa. Pendamping desa juga melakukan tindak pidana korupsi di sektor dana desa. Ini salah satu sektor dibanding sektor-sektor yang lain. Sektor yang lain saya ingin katakan korupsi terbanyak di 2021 kemarin adalah soal infrastruktur. Infrastruktur itu terbanyak juga. Siapa pelakunya? Infrastruktur ini apa saja? Banyak sebenarnya pembangunan gedung-gedung, jembatan, jalan, itu banyak di situ. Siapa sebenarnya aktor terbanyak di situ? Ternyata ASN itu mendominasi aparat sipil. Pelakunya, aktornya PNS. Kemudian setelah ASN atau PNS tadi di bawahnya ada juga sektor swasta. Jadi memang kalau dilihat potretnya putusan tindak pidana korupsi, dana desa dan infrastruktur itu selalu menjadi bahan yang banyak dikorupsi. Infrastruktur itu yang saya maksud tadi juga ada di situ kondisi pengadaan barang dan jasa. PBJ itu juga termasuk tinggi. Pengadaan barang dan jasa. Dan sebenarnya data ini terkonfirmasi dari, kalau dibaca secara baik data KPK, kasus terbanyak juga itu adalah pengadaan barang dan jasa. Di kasus korupsi yang kemudian banyak diambil uang di situ atau dirampok uangnya di situ. Nah, kira-kira itu potretnya untuk melihat tentang Catahu. Pertanyaannya apa sih yang terjadi hingga korupsi itu tidak bisa dituntaskan? Kami memang menilai bahwa soal penegakan hukum itu menjadi penting. Penegakan hukum di aparat kepolisian. Kelihatan semakin lemah begitu. Semakin lemah, dan kemudian juga kelihatannya sih ada beberapa case yang kami pantau. Kasusnya itu menahun maksudnya begini, kasusnya sudah sekitar 2 tahun yang lalu hingga saat ini tidak tuntas-tuntas.
Oh, mandek dia. Mandek, kami istilahkan dengan korupsi mandek, kasus korupsi yang mandek. Penyebabnya apa mandeknya? Itu yang saya mau katakan bahwa ada beberapa faktor untuk menilai itu. Yang pertama soal keseriusannya. Yang paling utama, pertama dan utama adalah soal serius. Political will-nya. Political will-nya. Will. Kenapa? Karena kalau mau dilihat kasusnya, sebenarnya kasusnya kasus korupsi konvensional. Maksud saya gini, konvensional yang saya maksud adalah ada uang, ada paket pekerjaan, kemudian ada orangnya. Atau kemudian ada audit, sebutlah gitu ya, ada berapa case itu ada audit. Artinya konvensional itu. Beda kalau kasus korupsi yang kemudian melibatkan kejahatan transnasional. Itu kasus-kasus modern ya. Artinya apa? Kalau konvensional maka kasusnya itu kasus yang gampang begitu untuk dituntaskan. ditingkatkan gitu ya. Tetapi dia menjadi sulit karena apa? Soal political will itu satu. Yang kedua adalah kami juga menilai di beberapa case yang pernah kami teliti dan kami dapatkan, sebenarnya aparat penegak hukum itu selalu berkelit menunggu audit. Menunggu audit. Tapi di beberapa case juga, di beberapa case itu sudah ada auditnya. Tapi tidak ditetapkan. Ditetapkan tersangka dan tidak pernah dituntaskan sampai di pengadilan. Atau ada permainan? Untuk secara sederhana, saya ingin katakan bahwa memang soal tebang pilih juga di situ. Tebang pilih juga di situ. Ada situasi kalau di bacaan Catahu ACC, ada beberapa modus yang sesungguhnya itu dipakai oleh aparat penegak hukum. Sebuah kasus ketika masuk itu, maka sengaja dilihat dulu, ini pelakunya siapa, terus berapa banyak korupsinya. Kira-kira ada enggak potensi untuk mengganggu ketika kita menegakkan hukum atau menanganinya. Dalam artian mengganggu itu pada posisi jabatan orang-orang yang menangani itu. Itu juga dilihat penyidiknya gitu kira-kira. Jadi mereka juga tentunya berpikir keras untuk itu. Olehnya itu menjadi faktor hingga sebuah kasus itu berlarut-larut. Tapi sesungguhnya kami katakan itu bukan menjadi sebuah kendala. Bukan sebuah kendala. Kalau pakai bahasanya KPK, kalau bersih kenapa risih, kira-kira gitu. Artinya apa? Kalaupun juga memang kemudian ada barang buktinya, ada pelakunya, ya sudah tingkatkan kasusnya hingga kemudian dituntaskan. Bagi kami itu hal yang sesungguhnya hal yang sulit, mengingat banyaknya kasus korupsi mandek. Bukan cuma di kepolisian, di Kejaksaan Tinggi juga begitu. Saya ingin sebut satu kasus terakhir ini, kasus bansos, dana bansos di pemerintah kota, ada juga dana bansos di pemerintah provinsi. Di dua kasus ini juga mandek, perjalanannya juga mandek. Ini dana-dana kemanusiaan loh. Saya mau bilang sangat tidak punya moral orang ketika korupsinya itu adalah soal-soal kemanusiaan seperti ini. Untuk bantuan dari pemerintah justru jadi bancakan. Jadi bancakan, kemudian jadi bancakan. Dan itu dalam penglihatan atau hasil temuan dari ACC itu yang terlibat siapa aja di situ, pejabat-pejabat atau siapa lah di situ ya yang menangani. Sebenarnya banyak ya, kalau mau saya tidak ingin sebut nama ya. Tapi kalau dilihat di rangkaiannya, tentunya dia berkutat pada ada KPA di situ, kuasa pengguna anggaran, ada pengguna anggarannya juga, ada PPK, kemudian juga ada pihak rekanan. Sebenarnya empat pihak ini itu yang sering banyak terlibat di sebuah kasus korupsi. Saya ingin menyentil atau ingin bercerita singkat saja soal korupsi pengadaan barang dan jasa. Soal rumah sakit Batua. Batua ini ya? Iya, Batua itu kan sudah divonis kemarin ya. Kalau mau dilihat pertanyaan tentang pelaku, maka maha sempurna kejahatan korupsi itu di kasus itu. Kenapa? Karena dia melibatkan kuasa pengguna anggaran, PPK, vendor sampai Pokja. Semua terlibat? Semuanya terlibat, hingga pengawasnya. Inspektorat maksud saya di situ, itu terlibat di balik itu. Jangan-jangan ini juga terjadi untuk bisa saja. Tapi kita tidak ingin mendahului penegakan hukum ya di balik kasus bansos tadi ya. Tapi kalau dilihat di konteks pola dan modus, ya 11-12 kalau istilahnya anak gaul ya, artinya mirip-mirip lah. 11-12 atau mirip-mirip lah gitu. Sebenarnya situasi-situasi itu sering kita temui sebenarnya situasinya. Maka tadi pertanyaannya apa kendalanya? Saya menjawab secara sederhana soal political will. Kalau kemudian pimpinan lembaga-lembaga penegak hukum kita secara tegas itu mengatakan berantas korupsi, bukan sebatas gimmick ya, tapi kemudian melaksanakan itu, maka tentu penegakan hukum, pemberantasan korupsi kita tentu berjalan secara baik. Tapi fakta yang kemudian kami dapatkan atau teman-teman masyarakat sipil dapatkan sebaliknya. Jadi soal pemberantasan korupsi itu cuma sebatas gimmick di atas mimbar atau kemudian di koran-koran. Faktualnya itu tidak dijalankan secara sepenuh hati atau secara serius.
Karena itu tadi, Iya. serius atau tidaknya konfirmnya ya penanganan perkara tadi yang mandek. Banyak yang mandek, Banyak yang ya. Iya, Kira-kira iya. itu. Kalau kita melihat bahwa banyak yang mandek seperti itu, berarti wajar ada penilaian bahwa penanganan itu semakin buruk, begitu ya? Iya, tentunya publik itu menaruh curiga ya. Iya, Itu hal yang wajar. iya, iya. Publik menaruh curiga bahwa ternyata pemberantasan korupsi itu jalan tidak maksimal. Sebut tadi kami ya, sebagai pekerja anti korupsi, teman-teman itu sering menyurat. Iya. Contoh sederhana, menyurat ke instansi terkait untuk meminta soal data. Iya. Dalam rentan setahun, itu berapa banyak kasus korupsi yang ditangani. Yang kami minta itu datanya itu baik penyelidikan maupun kasus di penyidikan. Tapi apa jawabannya? Kami tidak pernah mendapat balasan surat jika data itu kami minta. Maka menjadi kecurigaan bagi kami, ini ada apa sebenarnya? Iya. Itu satu. Yang kedua, ACC itu secara intens itu di publik, di media-media ataupun sosial media itu, sering itu menagih itu. Sampaikan dong ke publik, Iya. berapa banyak sih kasus korupsi yang kita tangani. Kenapa itu penting kami lakukan? Ingin membangun trust, kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum kita. Bahwa soal keterbukaan informasi itu menjadi hal yang sangat penting. Iya. Lagian ketika kita menanyakan tentang sebuah perkembangan sebuah perkara, itu bukan menjadi sebuah larangan. Iya. Artinya dibolehkan. Toh kita punya undang-undang keterbukaan informasi publik untuk menanyakan itu, tapi faktanya kemudian itu hal yang sangat sulit untuk kita dapat. Iya. Kalau kita curiga, Kalau begitu kondisinya, apa yang dilakukan oleh ACC supaya yang mandek itu misalnya bisa dipercepat? Apakah hanya sekedar menemui, bahkan mungkin melakukan upaya-upaya di lapangan? Apa yang Iya. dilakukan? sebenarnya secara hukum ada berapa case yang kemudian kami sampai gugat SP3. Ada berapa case dulu Oke. sebelumnya ya, saya tidak ingin sebut nama kasusnya ya. Iya, iya. Ada satu kasus dihentikan, kami kemudian pra-peradilan. ACC secara kelembagaan mempunyai standing, mempunyai kedudukan hukum, menggugat SP3 tersebut ke pengadilan. Apa tujuannya? Kita ingin menanyakan alasan apa hingga kasus tersebut di SP3 atau dihentikan. Padahal secara alat bukti, kasus tersebut sempurna, siap untuk dilanjutkan ke pengadilan. Iya. Apa hasil putusan pra-peradilan ACC pada waktu itu? Hakim kemudian memerintahkan untuk perkara tersebut dibuka ulang. Oke. Dan ACC dimenangkan atas gugatan. Itu tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2015 atau 16, saya lupa lah itu. Iya, iya, iya. Jadi ada upaya-upaya. Ada upaya. Saya ingin bercerita upaya dalam konteks hukum formil ya. Iya. Tapi perkembangannya kemudian, pihak aparat penegak hukum tidak pernah menuntaskan kasus itu hingga hari ini. Susah apa itu sampai? Sebenarnya kasusnya agak familiar kalau mau diingat itu. Kasusnya terkait dengan ada sebuah gerakan nasional lah terkait dengan pangan pada waktu itu. Pada waktu itu. Dan kasus itu sendiri ada tersangkanya. Ada tersangka, ada terdakwa, ada yang sudah menjalani hukuman. Tapi ada yang tersangka tapi tidak menjalani hukumannya. Dihentikan. Nah, saya ingin menjawab itu tadi soal upaya. Itu upaya secara formil yang pernah dilakukan oleh teman-teman. Ada saluran hukum formil yang disiapkan oleh negara dan itu kita tempuh. Hasilnya pun juga tidak baik-baik. Kenapa? Karena aparat penegak hukumnya tidak jalankan putusan tadi. Itu satu. Yang kedua adalah upaya yang sering dilakukan tentunya kampanye. Kampanye di media-media segala macam itu. Kemudian yang ketiga, ACC itu juga secara intens melakukan surat menyurat. Iya. Jadi selain tadi upaya penegakan hukum, selain kampanye di media, secara formil advokasi juga kami tetap lakukan itu. Oke. Jadi hal yang simultan sebenarnya yang sering kami lakukan. Hambatan melakukan semua itu, apakah ada support dari pemerintah untuk itu? Sebenarnya yang saya bercerita tadi itu soal tentang penindakan sebenarnya, tindak pidana korupsi. Tapi saya ingin menjawab tadi di poin ini adalah poin pencegahan sebenarnya. Jadi ACC itu selain melapor tadi, mengadvokasi tadi, ACC juga secara kelembagaan melakukan engagement, perbaikan sistem ke dalam. Jadi melakukan aktivitas perbaikan sistem ke dalam institusi pemerintah. Kami juga lakukan itu. Dan memang di beberapa praktek pencegahan itu direspon baik oleh eksekutif. Saya tidak usah sebut di mana tempatnya ya, tapi itu kemudian direspon baik. Jadi selain penindakan atau pelaporan-pelaporan yang dilakukan ACC, kami juga intens di konteks pencegahan korupsinya. Karena kan bicara tentang korupsi itu bukan cuma bicara tentang penindakan atau tindakan represif, tapi juga kita bicara tentang pencegahan. Ada pencegahan.
upaya itu juga kami melakukan secara intens. Iya. Karena mengingat selain penindakan tadi, pencegahan itu sangat penting. Iya, iya. Sangat penting. Sebutlah terakhir ini kemarin kami melakukan aktivitas bersama teman-teman TI, Transparansi Internasional Indonesia, di soal strategi nasional pencegahan korupsi. Iya. Jadi kami melakukan ada 3 fokus isu kemarin. Yang pertama soal tentang single windows atau satu pintu tentang daging, baik daging impor maupun ekspor. Iya. Kemudian juga yang kedua adalah melakukan penelitian terhadap DTKS, daftar terpadu kesejahteraan sosial, atau yang disebut dengan bansos tadi. Iya. Kemudian yang ketiga adalah memantau atau meneliti juga soal manfaat layanan span lapor. Jadi ada satu kanal namanya span lapor yang dikelola oleh Kemenko Polhukam dengan KSP. Kami juga melakukan penelitian terhadap itu. Apa poin yang saya katakan tadi di soal penelitian tadi itu adalah poin tentang pencegahan korupsinya. Kira-kira itu. Jadi secara simultan ada penindakan, ada juga pencegahan korupsi yang teman-teman lakoni. Iya. Kira-kira itu. Iya. Sahabat Uki, dalam pemberantasan korupsi, termasuk dalam hal penindakan dan advokasi itu ya, pihak ACC, Anti Corruption Committee, sudah melakukan 2 hal tersebut. Tetapi tentu tidak mudah untuk mengelola lembaga ACC sendiri ini. Ya. Baik itu mungkin dari sisi finansial, bagaimana dengan teman-teman yang bekerja di situ, itu bagaimana mereka memanage dirinya, memanage keuangan dan lain-lain ini. Bagaimana ini gambarannya? Secara sederhana sebenarnya kami di ACC itu kurang lebih di sekitar 10 orang. 10 orang ya? 10 orang. Itu bagaimana gajinya, bagaimana itu? Iya, saya ingin mengawali dulu soal rekrutmen dulu. Rekrutmen. Jadi yang direkrut di ACC itu sebagian besar adalah aktivis mahasiswa. Aktivis mahasiswa yang kemudian ketika di kampus itu bergelut dengan dunia-dunia kemasyarakatan, dunia advokasi. Nah, pasca itu kemudian diambil atau kemudian mereka ingin bekerja secara voluntary, secara sukarelawan di ACC. Itu soal perekrutan dulu. Yang kedua adalah memang soal finansial, itu menjadi hal yang sesungguhnya itu berat sebenarnya. Karena di situ diuji soal tentang sejauh mana integritas ya, keberpihakan. Iya. Kenapa? Karena soal ujian uang itu menjadi penting. Iya. Saya secara personal banyak punya pengalaman tentang soal itu. Iya, ini. Coba untuk ketika ada sebuah kasus, coba dimasuki untuk kemudian menghentikan atau tidak mengurusi sebuah kasus. Tapi itu kami tidak ladeni. Iya. ACC secara kelembagaan sebenarnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga donor yang halal ya, yang halal, hingga mensupport aktivitas ACC selama ini. Iya, iya. Jadi kami tidak pernah juga meminta pendanaan di APBD, kami tidak meminta APBD atau APBN. Jadi murni memang swadaya dari alumni-alumni juga. Iya. Itu juga swadaya yang kadangkala membantu juga di ACC secara kelembagaan. Tapi saya ingin stressing atau ingin tekankan bahwa orang di ACC itu uang itu tidak menjadi tujuan, tapi ingin berproses dan belajar di situ. Dan kami juga tidak ingin ada sebuah kasus yang kami bongkar, kemudian istilahnya orang itu keren 86 lah, kasus 86. ACC tidak pernah atau tidak mau ingin hal-hal itu terjadi. Karena soal menjaga integritas tadi. Iya. Nah, olehnya itu soal manajerial kantor, 10 orang tadi itu, yaitu tadi pendanaannya. Ada sumbangsi dari pihak alumni-alumni, kemudian juga ada dari lembaga-lembaga donor yang bersifat independen. Kira-kira itu soal keuangan. Iya. Tentu dalam kerjaan di lapangan, banyak orang yang terusik dengan kerja-kerja ACC gitu. Apakah pernah ada atau ancaman-ancaman, bahkan mungkin serangan fisik mungkin? Iya, kalau saya ingin mengklaster dulu ada 2. Iya. Yang pertama itu soal, selain ancaman tadi, ada juga bujuk rayu. Iya. Ini berdasar pada pengalaman teman-teman yang tadi bujuk rayu itu yang soal uang. Soal uang tadi. Kalau di ancaman sih sering, tapi via WA, via SMS, itu sering itu. Kantornya pernah didatangi. Kalau soal itu pernah didatangi. Jadi ACC itu pernah didatangi oleh salah satu terduga atau tersangka korupsi dan sempat ngamuk di ACC pada waktu itu. Iya. Tapi kemudian teman-teman juga tidak terpancing. Iya. Nah, apesnya pada waktu itu bukan tersangkanya langsung, tapi PH-nya, penasihat hukumnya maupun ada beberapa orang datang ingin ribut, menanyakan ACC kenapa kemudian soroti kasusnya, kira-kira begitu. Iya.
Tapi alhamdulillah teman-teman di peneliti di ACC pada waktu itu tidak terpancing ya untuk ribut. Akhirnya meladeni secara biasa saja. Nah setelah itu kemudian disuruh pulang. Itu kalau soal tentang ancaman. Jadi memang awalnya awalnya dengan SMS, WhatsApp, tapi kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi kantor ACC. Ada juga sebenarnya yang ada satu kasus fenomenal di Sulawesi Selatan pada waktu itu, melibatkan berapa anggota dewan, kemudian melibatkan eksekutif pemerintahan pada waktu itu. Ada salah satu tersangka itu mendatangi secara khusus ke ACC sebelum ditangkap. Datang ingin berkonsultasi tentang kasusnya pada waktu itu. Kami katakan secara kelembagaan tidak mungkin ACC membela tersangka korupsi. Tapi ACC bisa memberikan masukan ketika ada saluran hukum yang bisa kita pakai. Sebutlah ada justice kolaborator. Sebenarnya ada justice kolaborator. Kalaupun toh mau untuk disupport kasusnya, ya tempuh justice kolaborator. Tapi syaratnya Anda harus bernyanyi. Anda harus sebut pihak-pihak yang terlibat. Betul. Tapi sayangnya si tersangka pada waktu itu tidak berani. Olehnya itu ACC bilang, ya sudah, itu cuma tawarannya dari kami yang bisa kami bantu. Selebihnya tidak bisa. Tapi tidak berani juga pada waktu itu. Artinya soal cerita pengalaman fisik tadi ya saya katakan ancaman, kemudian bujuk rayu. Bujuk rayu itu sebenarnya banyak. Saya itu secara personal juga tuh pernah ditawari, bukan pernah sebenarnya berapa kali sih. Tapi ya itu dalam tadi, jumlah yang besar. Selain jumlah uang, tawari barang juga. Okay. Jadi uang disebut, ada juga barang. Permintaannya satu waktu itu. Janganlah disoroti kasus ini. Itu aja permintaannya, jangan disoroti. Tapi kemudian saya sampaikan, ACC itu punya mekanisme internal ketika mau bertemu dengan orang itu tidak pernah sendiri. Biasanya itu lebih dari satu. Itu standar itu kami terapkan. Itu standar KPK juga. Standarnya. Supaya kemudian ya minimal saling mengingatkan. Nah di balik kasus yang saya sampaikan tadi, selain penawaran jumlah uang, juga ditawari barang. Saya katakan secara halus, saya bilang janganlah ke kami, karena kami tidak mencari uang di balik kasus-kasus ini. Kami ingin berproses, ingin belajar, ingin setidaknya menjaga marwah atau menjaga nilai yang kami yakini. Akhirnya pun juga tidak sampailah terjadi oleh orang tersebut pada waktu itu. Jadi ACC itu secara organisatoris memang tempat berhimpun teman-teman muda, aktivis-aktivis muda yang sesungguhnya memang bukan orientasi uang di situ, tapi memang prosesnya idealisme di situ. Olehnya itu menopang soal tentang ekonomi itu tadi kerjasama secara independen tadi. Ada hal yang menarik sebenarnya, Pak Kadir, karena korupsi itu sekarang bukan hanya di pusat atau di provinsi, sekarang sampai ke daerah, tadi disebutkan sampai ke desa-desa. Ini perilaku koruptif ini bagaimana bisa sampai ke desa-desa ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Kami itu di berapa tahun kemarin kami sebut gini. Dulunya itu kan desa mengepung kota ya. Ada dulu istilah kalau di aktivis zaman dulu ya. Kami katakan korupsi mengepung desa. Korupsi. Kenapa korupsi mengepung desa? Karena berdasar data tadi. Ya. Jadi memang kalau dilihat di situ kenapa kemudian dia ke desa? Kami berasumsi secara sederhana bahwa ini soal pengawasan lemah. Selain soal pengawasan, ada juga memang peran orang-orang di pemerintah kabupaten itu punya peran juga. Saya sebutlah begini, ada sebuah pengadaan lampu, sebut aja solar cell. Pengadaan lampu, anggarannya sekian ratus juta ya. Pada saat pengadaan lampu ini ingin dikerjakan, dititipilah vendor oleh pemerintah daerah setempat. Itu temuan kami juga begitu. Jadi oleh pemerintah daerah mengatakan, Pak Desa, kalau mau untuk pengadaan lampu bagus ini, vendornya ini bagus, vendornya ini bagus dan bisalah diajak kerjasama. Padahal vendor yang ditunjuk ini ketika ada pengadaan solar cell tadi harganya lebih mahal. Kalau kemudian diurus sendiri oleh Pak Desanya. Selisihnya jauh, selisihnya itu sekitaran 5-7 juta. Kami dapatkan fakta begitu. Saya mau bilang soal pengawasan tadi, harusnya Pemdes maupun Inspektorat kabupaten itu punya peran itu untuk mengatakan ya sudah, Anda gunakan ini terserah dari Anda, ini anggarannya, maksud desa ya, desa silakan
Selama kemudian itu mampu dipertanggungjawabkan boleh. Tapi jangan menunjuk orang atau vendor untuk kemudian memainkan itu. Nah itu fakta, salah satu fakta di konteks pengadaannya. Di dana desa juga yang kami temukan di berapa tahun, 2 tahun lalu kalau tidak salah, ada dana desa itu dipakai menikah. Bahkan ada yang saya dapatkan untuk membeli kacamata mahal seperti itu. Yes. Nah ini kan selain perilaku tadi ya, perilaku ingin mendapatkan lebih ya, mendapatkan uang, ditambah dengan parahnya sistem pengawasan yang tidak berjalan dengan baik. Padahal kan di dana desa itu kan anggarannya kan besar itu sebenarnya. Besar. Mungkin di padesanya mengelolanya dengan baik. Ada berapa desa juga praktek desa baik. Ada berapa desa yang kami temui dan kami wawancarai. Memang terbuka caranya mengelola dana desa dan itu tidak ada temuan. Tapi ada juga yang sesungguhnya ingin baik, tapi karena sistemnya buruk, akhirnya terjerumus juga. Itu yang tadi saya katakan tadi, contoh soal vendor tadi. Ada juga begitu. Memang ada soal-soal begitu. Kenapa kemudian di desa banyak ya karena begitu. Ada praktikal begitu. Kelemahannya itu tadi, soal perilaku, kemudian soal sistem yang tidak dijalankan dengan baik, soal pengawasannya. Jadi ada faktor manusianya, ada faktor sistemnya ini. Padahal kalau mau dilihat sih, hampir seluruh perangkat regulasi itu lumayan ketat untuk pengelolaan keuangan anggaran dana desa ya. Itu ketat itu. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, seketat apapun juga itu, kalau tidak diawasi, tidak dijalankan dan diawasi dengan baik, pasti koruptif juga ujungnya. Sebenarnya kalau lembaga pengawas itu kan ada dari inspektorat dan lain-lain, sudah ada pengawasan, tapi ada ya bocor juga. Ada APIP, para pengawas internal pemerintah yang inspektorat tadi. Tapi di beberapa temuan kami, inspektorat itu bagian dari itu. Bagian dari itu. Soal audit tadi ya. Inspektorat di beberapa temuan kami itu di inspektorat itu kemudian bagian dari PMDes tadi, pemerintah PMD ya, pemerintah desa, dinas maksudku tadi. Kan satu mata rantai jadinya. Sudah seperti apa ya? Satu kelompok. Satu kelompok. Nah, di satu sisi soal pengawasan melekat dari pimpinan bupati itu juga tidak berjalan maksimal. Begitu pula mungkin entahlah ya di APIP, di inspektorat tadi itu apakah kemudian terlibat juga kepala dinasnya atau tidak, kami kurang tahu ya. Tapi di fakta yang kami temukan di berapa itu ya memang serta main inspektoratnya ikut bermain. Itu berdasar data. Mestinya mengawas malah ikut bermain. Artinya kan bagaimana bisa kan gitu, bagaimana bisa mungkin pengaruh uang yang begitu besar ya. Tentu, karena kan pengelolaan dana desa itu kan lumayan besar itu. Nah, Pak Kadir, kalau kondisinya seperti itu, apa yang rencana atau apa yang dilakukan oleh ACC untuk paling tidak memperbaiki problem yang cukup besar itu? Ya itu tadi, sebenarnya soal engagement ya, perbaikan sistem ke dalam. Jadi pihak terkait, saya sebutnya kalau di dana desa ya, pengelolaan dana desa itu kan pemerintah provinsi itu punya peran sebenarnya. Dia punya peran. Ada waskat di situ, pengawasan melekat, yang bisa untuk dijalankan secara baik. Peran-peran ini kan tidak dijalankan secara baik. Belum lagi di level lapangan, memang sering ada dana desa itu digunakan untuk pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas. Tapi juga kadang-kala dimanfaatkan oleh ada aparat penegak hukum, itu memanfaatkannya untuk menggunakan, jadi memakai lembaga lain, kemudian melakukan pelatihan. Sesungguhnya adalah uang di balik itu. Harusnya tidak boleh gitu. Nah, saya maksud tadi lagi, kembali ke pengawasan tadi, harusnya lebih ketat lagi. ACC sebenarnya berharap di beberapa aktivitas itu mengengagement ke dalam, melakukan perbaikan. Yang saya cerita tadi di kasus, di beberapa praktek baik yang kami terapkannya, itu di soal kesehatan, kemudian soal pendidikan, itu kami lakukan. Jadi ingin kemudian berkolaborasi dengan pemerintah setempat, tentunya melibatkan inspektorat tadi yang baik, yang baik. Kita bekerja sama dengan baik untuk kemudian memperbaiki sistemnya. Itu mungkin pencegahan ya? Pencegahan, itu soal pencegahannya itu bisa dilakukan sebenarnya. Meskipun secara faktual KPK itu kan ada Korsubga namanya, Koordinasi Supervisi Pencegahan. Tapi kan Korsubganya kan tidak berjalan secara maksimal. Kenapa dikatakan berjalan tidak maksimal? Di case Pak Gubernur kita pada waktu itu, Pak Nurdin Abdullah kan KPK di sini, tapi tidak berjalan maksimal juga. Jadi tangkap tangan tadi. Tangkap tangan itu.
Artinya ada Korsuga tapi dia tidak berjalan maksimal. Padahal penting untuk dilakukan sinergitas dengan masyarakat sipil, kemudian dengan akademisi, dengan teman-teman jurnalis. Iya. Semua stakeholder ya. Iya. Penting untuk kemudian mengengagement ke dalam, atau melakukan perbaikan. Dilihat celah-celah korupsinya, kita perbaiki. Nah, dalam kondisi seperti itu, menurut Pak Kadir lebih besar mana porsinya? Penindakan atau pencegahan? Sebenarnya pencegahan itu penting. Iya. Saya tidak ingin untuk memporsikan yang mana yang besar, yang mana yang tidak ya. Tapi kan itu dua hal yang simultan sebenarnya. Oke. Soal pencegahan itu penting. Karena tanpa pencegahan tindak pidana korupsi, korupsi itu akan berjalan terus-menerus. Saya kasih contoh di korupsi selain dana desa tadi, soal PBJ, pengadaan barang dan jasa. Iya. Ya gimana caranya pengadaan barang dan jasa itu berjalan baik kalau kemudian di awalnya di Pokja sebutlah ya, UKPBJ-nya ya sebutlah, unit UKPBJ, unit teknis. Iya. Kalau kemudian tidak bersih agak sulit itu. Iya. Padahal itu penting. Itu penting. Itu soal pencegahan kita awali di situ. Bisa untuk dilakukan pencegahan di situ. Saya punya pengalaman, teman-teman punya pengalaman juga. Ada satu case di Makassar, di kota Makassar tepatnya. Pengadaan satu alat itu kurang lebih harganya sekitar 8 miliar. Silakannya alat tersebut itu tidak pernah ditayangkan di LPSE, Lembaga Penayangan Sistem Elektronik. Iya. Padahal setiap paket pekerjaan, setiap paket proyek itu kan harus ditayangkan. Betul. Online-nya tidak ada, tapi offline-nya ada. Dan angkanya itu besar, 8 miliar lebih. Kenapa itu bisa terjadi? Kasus itu, saya ingin katakan kami yang bongkar, kami yang dapat itu dokumen tersebut itu. Dan itu diproses, ada proses. Ada proses hukumnya. Ada proses hukumnya. Sudah sampai di mana? Saat ini ditangani polisi, tapi ya itu tadi. Bagian dari mandek tadi itu. Dari mandek tadi. Ada berapa banyak yang mandek? Sebenarnya banyak. Kalau mau di cluster secara atau mau dijumlahkan secara sederhana itu ratusan. Kalau digabung ya. Dari berapa waktu rentang itu untuk berapa tahun? Rentang waktunya 1 tahun. 1 tahun itu bisa sampai itu. Oh sorry. 1 tahun itu puluhan dia ya. Puluhan. Tapi kami maksud mandek itu kan tahun-tahun sebelumnya. Oh. Itu kemudian diakumulasi. Tidak ada upaya untuk misalnya mempersoalkan ini kepada pihak kepolisian, kenapa ini bisa sampai mandek seperti itu? Sering sebenarnya, itu tadi saya katakan secara teknis kami melakukan aktivitas surat menyurat, menyampaikan di publik segala macam. Tapi itu kan oleh aparat penegak hukum mengatakan tidak ada yang mandek, bos. Semua on progress, semua berjalan. Tapi saya katakan tadi itu soal gimmick. Jadi cuma di atas mimbar atau di koran-koran mengatakan tidak ada yang mandek. Dalam proses. Tapi faktanya kemudian itu ada. Oke. Dan itu tidak pernah dibantah secara resmi, data itu pasti disampaikan. Oke. Kalau ditanya, kami sebut itu kasus A, B, C, D. Kami sebut. Iya. Kami sebut itu. Saya kasih contoh tadi, kenapa bansos? Karena bansos itu kasus, apa ya, kejahatan kemanusiaan. Hampir semua kejahatan korupsi itu kemanusiaan ya, tapi saya lebih fokus pada soal bantuan di tengah situasi COVID ya. Oke. Orang korup. Saya kasih contoh itu soal BNPT COVID, bansos tadi. Kasusnya itu sudah sekitar 2 tahun lalu, tapi tidak ada tadi, ada yang kita coba kita lihat. Sambil diminum dulu, Pak. Ini ya, ACC desak Polda Sulsel segera umumkan tersangka korupsi BPNT. Iya. Bagaimana ini kasus ini? Ini kan kasusnya ini kan di perjalanannya ini kan ada audit. Iya. Sudah ada audit ini. Iya. Sebelumnya kan kami mendorong di kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Sebelum ini kan pemberitaan terakhir. Sebelumnya kami ingin dorong itu tuntaskan. Kenapa? Karena berangkat dari kasus bansos ya. Oke. Dia soal kemanusiaan gitu. Nah ini kan melibatkan berapa kabupaten. Dia melibatkan berapa kabupaten bantuan pangan non tunai. Kami dorong untuk ditangani kasusnya. Akhirnya ditangani pada waktu itu. Oke. Ditangani. Di perjalanannya kemudian kami dorong juga. Kepolisian kan katakan kami tunggu audit, bos. Berapa hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu sudah ada audit. Iya. Pertanyaannya, sudah keluar auditnya. Pertanyaannya, apalagi kendalanya? Hingga tidak diumumkan. Kan kabarnya ada petinggi di Sulsel juga yang terlibat. Ya itu polisi yang tahu, penyidik yang tahu ya, penyidik yang tahu. Tapi saya ingin katakan, secara hukum tidak ada lagi kendala. Alat buktinya ada audit soal kerugian keuangan negara. Sebut tadi pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Tinggal menunggu siapa tersangkanya gitu ya. Tinggal menunggu. Nah publik itu menunggu. Itu yang saya maksud tadi soal trust, soal kepercayaan. Nah, olehnya itu untuk membangun kepercayaan yang baik, ya umumkan saja. Iya. Apa sih kendalanya? Tidak ada kendalanya. Itu ada alat buktinya,
Sudah ada saksinya diperiksa. Sudah ada hasil audit, dari BPK. Apa Iya. lagi kira-kira? Oke, cukup berat ini anunya nih, masalahnya nih. Sambil kita minum, kita cerita yang ringan-ringan dulu. Kadir, Iya. sudah berapa tahun menjadi ketua ACC ini, Pak? Saya di 2019. 2019 ya? Iya, 2019 saya ditunjuk sebagai ketua badan pekerja mengganti Pak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Iya, Pak Abdul Muthalibnya sudah meninggal Ya. setahun yang lalu. Tetapi dalam catatan saya, Pak Kadir sudah berada di ACC ini sudah cukup lama. Iya. Dari bawah. Dari malah. bawah. Jadi sebenarnya saya sama dulu ya di berapa sama Pak Talib sebutlah, Iya. di berapa teman itu memang di LBH sebenarnya, Lembaga di LBH Bantuan ya. Hukum. Jadi berproses atau berangkat dari penanganan masyarakat miskin ya. Masyarakat miskin, petani, nelayan. Kemudian di proses perjalanannya pasca dari LBH, kami diminta bergabung pada waktu itu untuk di kelembagaan di ACC. Iya. Karena waktu itu di ACC sedang menangani ada beberapa kasus besar dan butuh support sebenarnya. Iya. Akhirnya bergabung, saya kemudian bergabung bersama Pak Talib pada waktu itu dengan teman-teman peneliti lain. Hingga kemudian bertahan di ACC. Iya. Selesai masa jabatan Pak Talib, kemudian saya yang masuk. Iya. Nah di penelitinya sendiri, di teman-teman peneliti, itu gonta-ganti itu. Iya. Maksudku ada yang bertahan, sampai saat ini ada yang keluar. Kira-kira gitu Iya. di apa namanya, di perjalanan di ACC. Iya. Sebenarnya lembaga ini dibutuhkan. Iya. Salah satu pendirinya kan ya Pak Uki ya, pada waktu itu ya. Di tahun 98 kalau tidak salah Saya masih wartawan masih ketika wartawan pada waktu itu di sejarah ACC ya. Jadi memang lembaganya selama perjalanan memang jatuh bangun ya. Iya. Pasca Pak Abraham itu kemudian Pak Abraham jadi ketua KPK, kemudian dilanjutkan Pak Talib. Itu kemudian agak stabil karena sudah punya tempat tetap di sana ya. Betul. Hingga kemudian aktivitasnya juga tetap stabil. Kami mengerjakan Catahu tadi itu secara sukarelawan, secara voluntary. Ini Pak Kadir ya, kalau kita lihat itu kan pilihan hidup. Iya. Bukan betul-betul idealisme yang dibutuhkan di situ, yang dipertahankan. Karena kalau dari segi penghasilan jauh lah ya seperti itu. Mengapa memilih jalur dengan idealisme seperti itu? Dan ini kan di mana masyarakat kita semakin hedonis gitu ya. Iya. Tapi teman-teman di ACC ini justru tetap bertahan di situ. Sebenarnya saya ingin mengatakan ke Pak Uki bahwa pilihan itu diambil karena pilihan sadar melihat realita sebenarnya. Oke. Praktikal korupsi itu nyaris di lini kehidupan sehari-hari. Teman-teman di ACC itu kan berlatar belakang advokat sebenarnya. Iya. Di latar belakangnya loh. Nah di dunia hukum, kalau tidak ada uang maka tidak menang, kira-kira begitu. Iya. Kami mengambil pilihan bukan soal uangnya tadi, tapi soal penegakan hukum yang tanpa harus kemudian kompromi. Kami ambil pilihan itu. Artinya masih muda, teman-teman di ACC itu kan masih muda, belum ada yang sampai 50-an lah. Iya. Mereka mengambil jalan ini karena yang pertama latar belakangnya memang tadi soal aktivisme di mahasiswa. Ya. Kemudian yang kedua adalah soal idealismenya. Olehnya itu mereka sukarelawan, voluntary untuk kemudian beraktivitas di ACC. Sesungguhnya berangkat dari keresahan saja soal penegakan hukum ya. Kalau laporan-laporan pidana umum ya selain korupsi ya, kalau pidana umum itu kan cara teorinya, secara idealnya kan tidak ada bayar membayar. Iya. Kalau pidana umum ya. Iya. Beda kalau perdata ya. Tapi kan faktualnya kami tuh sering mendapat keluhan juga orang yang berurusan di aparat-aparat penegak hukum, sering juga ada uang rokok, uang kopi. Nah itu fakta. Dan kami tidak ingin mengambil peran itu. Sebenarnya cukup lah kita ya boleh dibilang sebagai watchdog lah ya. Teman-teman di ACC untuk mengingatkan selalu praktik korupsi itu janganlah. Kami setidaknya dari kami sendiri, kami sendiri. Melakukan hal yang seperti itu. Melakukan hal seperti Karena kalau kita lihat kondisi sekarang, memang sistemnya yang membuat orang yang cukup bersih misalnya, tahu hukum, justru akhirnya terlibat karena sistemnya. Seperti yang kejadian beberapa waktu lalu, seorang advokat memberikan ilmu hukumnya, tetapi akhirnya juga terlibat dalam hal suap menyuap itu kan. Ya kalau menurut dia karena ya kondisinya begitu, memang harus begitu. Nah bagaimana supaya
sistem ini menjadi lebih baik menurut ACC? Sebenarnya soal pengawasannya banyak ya untuk kemudian menjaga itu. Iya. Saya katakan pengawasan, saya selalu mengatakan pengawasannya. Sebutlah di lembaga kepolisian itu kan ada Provos, ada Iya. Propam ya, Iya. lembaga internal. Lembaga eksternalnya ada Kompolnas. Iya. Kemudian ada ada Kompolnas ya. Iya. Kejaksaan juga gitu, ada Jamwas, Jaksa Muda Pengawasan. Nah, itu Iya. berjenjang itu. Iya. Ada juga Komisi Kejaksaan. Iya. Hakim juga kan gitu. Iya sama ya. Ada Bawas, pengadilannya ada Bawas, Badan Iya. Pengawas. Ada juga di eksternal ada Komisi Yudisial. Tapi sekali lagi itu praktikal corruption, judicial corruption itu tetap berjalan. Iya. Artinya apa? Memang ada yang tidak beres di soal pengawasan ini. Oke. Ada yang tidak beres soal pengawasan. Karena kalau mau dilihat secara regulasi maupun secara kelembagaan, ini cukup terpenuhi pengawasannya. Cukup terpenuhi. Iya. Mulai dari level Kapolsek, Polsek ya, sampai kemudian level di Mabes Polri. Begitu pula di Kejaksaan Negeri, atau cap jari sebutlah. Cap jari sampai di atas ada semua. Tapi faktanya kemudian tidak begitu maksimal. Berarti ada soal di balik ini. Iya. Soal aparat penegak hukum, kami pernah membongkar juga ada sebuah kasus di Sulsel. Iya. Keterlibatan aparat penegak hukum menerima uang, kami bongkar. Dan kemudian di punishment, diberi hukuman. Oke. Tapi hukumannya ya hukuman soal jabatan, tidak Iya. hukuman pidananya. Dan itu kasusnya sempat heboh pada waktu itu. Iya. Seorang petinggi di Sulawesi Selatan pada waktu itu, aparat penegak hukum waktu itu. Oke. Artinya Yes. segala upaya dalam hal penindakan dan pencegahan ini dilakukan oleh ACC. Iya. Memang tergantung lagi para penegak hukum yang lain ya. Jadi memang menurut saya memang tidak bisa kita bekerja sendiri. ACC sendiri tidak mampu untuk bisa mengawasi itu sebagai watchdog, tidak bisa sendiri. Tapi bagaimana kesadaran dari semua stakeholder, baik di kepolisian, di kejaksaan, di KPK, juga barangkali hakimnya, itu harus punya visi persepsi yang sama tentang bagaimana upaya untuk memberantas korupsi ini. Benar. Iya. Bukan, sebenarnya selain di lembaga yudikatif tadi, Iya. di lembaga legislatif juga iya. Oke. Kemudian lembaga eksekutif, kalau soal stakeholder ya, Iya. tentu yang punya peran penting adalah soal media. Teman-teman media itu punya Media, peran penting, oke. sangat penting. Pilar keempat ini. Pilar keempat, Iya, pilar keempat iya. demokrasi, Iya, ya, iya, media. iya. Betul. Tapi di berapa praktek di Sulsel ya, konteks Iya. Sulsel, teman-teman media kadang-kala juga curhat ke kami. Bahwa Pak, kami sudah wawancara, tapi kemudian katanya off the record. Minta dipublikasi, tidak mau aparat penegak hukumnya. Sebenarnya kendala itu sering terjadi. Ada juga yang teman-teman ingin mewawancarai sebuah kasus, tapi ditutup pintunya. Oke. Tidak dikasih ruang. Iya. Sering juga begitu. Iya. Maka saya katakan tadi, di konteks pilar keempat demokrasi, teman-teman media itu sangat mempunyai bagian penting, sangat strategis. Untuk bisa membantu ya. Iya. Kabarnya kalau media dengan penegak hukum sudah bekerja sama, ini harusnya lebih kuat lagi dia itu. Harusnya. Untuk termasuk pencegahan korupsi itu. Ya Pak Kadir, ini kita sudah ngobrol cukup panjang dan saya sudah di kode tadi bahwa Oke. waktunya sudah cukup. Tetapi menurut saya memang persoalan korupsi ini sudah penanganannya sudah carut marut gitu ya. Iya. Dan baik dari SDM-nya, manusianya sendiri, juga sistemnya, apalagi tadi disampaikan bahwa ada revisi Undang-Undang KPK ini kemarin justru melemahkan dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Jadi memang menjadi bagian yang menjadikan kita harus lebih bekerja lebih keras lagi. Iya. Baik teman-teman di ACC, para penegak hukum, dan tentu juga kita berharap masyarakat bisa ikut membantu. Yes. Jadi ada kesadaran dalam masyarakat kita bahwa korupsi ini bukan hanya tugas dari para penegak hukum, tapi kita semua. Ya, baik itu pengusahanya, eksekutifnya, legislatifnya, itu harus semua bersama-sama mendorong bagaimana upaya tindakan-tindakan koruptif ini bisa dihentikan. Paling tidak diturunkanlah dari indeks persepsi korupsi kita yang begitu bertambah gitu ya, bertambah jelek, bisa kembali baik. Kita cukup malu juga kalau Timur Leste jauh lebih bagus dalam penegakan hukum dalam pemberantasan korupsinya. Demikian sahabat UKI, kita berharap bahwa ke depan
dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia ini 9 Desember 2022 bisa menjadi trigger, menjadi pemicu kepada kita untuk bagaimana ke depan bisa menjadi lebih baik dalam hal pemberantasan korupsi. Demikian, sampai ketemu. Terima kasih kepada Pak Kadir yang bisa hadir di studio UKI ini. Terima kasih. Siap. Terima kasih, sahabat UKI.